Ya, Shalom, saya Erlija Gultom. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teologi pembebasan menurut Guiterres. Langsung saja kepada latar belakangnya. Latar belakangnya, teologi adalah refleksi iman yang kritis atas kehidupan manusia. Karena itu pemahaman ini mengenai iman harus laras dengan konteks dan titik tolak yang bersangkutan. Teologi pembebasan adalah suatu pemikiran teologis yang muncul di Amerika Latin dan negara-negara dunia ketiga, sekaligus merupakan suatu pendekatan baru yang radikal terhadap tugas teologi di mana titik tolaknya mengacu pada pengalaman kaum miskin dan perjuangan mereka untuk pembebasan. Allah yang yakin oleh teologi, yakni hadir di dalam diri orang-orang miskin, maka berteologi dalam konteks Amerika Latin berarti berteologi bersama dengan orang-orang miskin. Teologi menurut Guiterres bukanlah sebuah refleksi teoritis atas iman atau sebuah teori transendental tanpa menyentuh bumi, melainkan refleksi kritis, di mana teologi harus menjawab tantangan zaman dengan segala permasalahan sosial, terutama masalah kemiskinan. Teologi Kristen bukan hanya mencari intensitas dasar iman Kristiani, tetapi harus memiliki praksis sebagai wujud konkret penghayatan iman. Ini memfokuskan diri pada pembahasan mengenai konsep teologi pembebasan dengan bercermin pada tokoh gerakan teologi pembebasan, yakni Gustavo Guiterres. Di sini akan berefleksi tentang teologi pembebasan berangkat dari pemikiran Guiterres. Ini berturut-turut akan berbicara tentang mengenai riwayat singkat Guiterres mengenai pemahaman kemiskinannya, pembebasan dan teologi pembebasan, serta catatan krisis tentang teologi pembebasan. Biografi singkat dari Gustavo Guiterres. Gustavo Guiterres terkenal sebagai tokoh pembebasan. Pengalaman tinggal bersama orang-orang kecil yang tertindas mendorongnya untuk melakukan kontekstualisasi dalam berteologi. Menurut Guiterres, pendekatan teologi barat yang dipelajari tidak dapat diaplikasikan dalam situasi masyarakat di Amerika Latin. Menurut dia, butuh pendekatan khas untuk berteologi dalam situasi yang sangat memprihatinkan di Amerika Latin waktu itu. Namun, teologi pembebasan tidak selalu mendapat dukungan dari pihak gereja sendiri. Di Amerika Latin sempat terjadi perpecahan antara tokoh kelompok yang menyatakan bahwa gereja harus netral terhadap pilihan politik dengan para teologi pembebasan. Perlawanan yang muncul terhadap teologi pembebasan tidak lain menunjukkan betapa gereja waktu itu berada dalam ketakutan terhadap suatu kekuatan politik yang menindas. Pendapat Guiterres benar bahwa gereja dari dulu sampai sekarang banyak berhubungan dengan bersahabat dengan mereka yang mengendalikan ekonomi dan politik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa gereja berada di pihak golongan penindas. Memang sekarang kondisinya sudah agak berubah, yakni ketika muncul kelompok pembaruan dalam gereja, khususnya para pendekat teologi pembebasan. Lantas bagaimana metode teologi pembebasan yang dianggap sebagai sebuah pendekatan baru dalam teologi? Gustavo Guiterres Merino lahir pada tanggal 8 Juni 1928 di Montserrat, sebuah kawasan miskin di Lima, ibu kota Peru. Ia berasal dari keluarga sederhana yang berdarah mestizo, keturunan campuran Hispani atau Spanyol dan Indian. Guiterres adalah satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara. Meskipun ada kesulitan ekonomi, ia tidak mengalami kekurangan cinta dari keluarganya. Ketika berada di bangku sekolah menengah, Guiterres diserang penyakit osteomyelitis. Penyakit ini menyebabkan kepincangan permanen pada kakinya. Penyakit ini pula lah yang menuntun dia untuk memiliki jurusan farmasi pada Universitas San Marcos, Lima, tetapi kemudian dia memutuskan untuk masuk seminar dan belajar filsafat teologi di Seminari Santiago de Sil. Pada tahun 1951 sampai 1955, ia melakukan tugas belajar pada Universitas Katolik Louvain, Belgia. Ia memperoleh gelar master dalam bidang filsafat dan psikologi dengan tesis konflik psikis dalam Freud. Di Louvain, ia bersahabat baik dengan Franciscois Hutar yang kelak menjadi teologi sosial dan depan gereja Katolik. Ia juga bersahabat baik dengan Camilo Torres yang kelak menjadi pastor gerilyawan di Amerika Latin. Pada tahun 1955 sampai 1959, ia melanjutkan kuliah teologi di Universitas Katolik Pelayanan Prancis dan memperoleh master teologi dengan tesis kebebasan religius. Pengertian teologi
Menurut Gutierrez, bagi Gutierrez ada 3 cara berteologi. Pertama, berteologi sebagai sumber hidup rohani. Kedua, teologi sebagai pengetahuan rasional. Ketiga, teologi sebagai refleksi kritis dalam terang sabda Allah atas praktis hidup orang Kristen. Gutierrez menekankan fungsi yang ketiga. Meskipun fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari kedua fungsi lainnya, maka teologi pembebasan menurut Gutierrez adalah refleksi kritis dalam terang sabda Allah atas praktis hidup orang Kristen yang ikut melibatkan diri dalam usaha pembebasan. Motivasi dasarnya adalah keyakinan bahwa masyarakat yang tidak adil sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan Injil. Mereka merasa tidak pantas disebut orang Kristen jika tidak ikut berjuang melakukan pembebasan. Meskipun kesadaran ini masih dalam taraf intuisi serta meraba-meraba, tugas teologi adalah menunjukkan dengan jelas bagaimana hubungan antara iman dan perjuangan pembebasan. Namun bukan berarti bahwa refleksi teologi dimaksudkan sebagai intuifikasi praksis yang sudah ada. Sebaiknya, refleksi teologi menurut Gutierrez harus menunjukkan nilai positif dan nilai negatif yang ada dalam praksis pembebasan. Bahkan dari refleksi teologi diharapkan ada koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan yang mungkin ada. Misalnya ada aspek hidup Kristen yang dilupakan karena orang terlalu tergesa-gesa mengambil tindakan politik. Inilah yang dimaksud dengan teologi sebagai refleksi kritis. Teologi pembebasan Gutierrez dapat dikatakan bukan hanya bersifat ortodoksi atau menetapkan ajaran, dan bukan pula hanya ortopraksis atau menuntut dijalankan dalam tindakan mendunia dan menuju Allah, tetapi bersifat heteropraksis, yakni ortodoksi sejauh bersumber pada ortodopraksis atau rumusan ajaran sejauh berpangkal dari pengalaman konkret dan kembali secara baru kepada tindakan yang dituntut oleh rumusan ajaran. Gutierrez melihat bahwa orang Kristen yang ikut melibatkan diri dalam usaha pembebasan telah yakin, meski secara samar-samar dan intuitif, keterlibatannya merupakan tuntutan iman. Itu berarti bahwa refleksi teologi atas praksis pembebasan diharapkan memperjelaskan hubungan antara iman dan praksis pembebasan. Refleksi teologi diharapkan menjawab soal hubungan antara iman dan eksistensi manusia, soal sosial, aksi politik, atau hubungan antara kerajaan Allah dan bangunan dunia. Ringkasnya, bagaimana hubungan antara iman dan pencipta manusia baru yang merupakan tujuan perjuangan pembebasan. Memahami kembali iman berarti mengajak orang untuk kembali memahami misi gereja di dunia ini. Sejarah munculnya teologi pembebasan. Permulaannya munculnya teologi pembebasan ditetapkan oleh Eric Witt Dussel pada tahun 1564 ketika Bartolome de las Casas sebagai cikal bakal teologi pembebasan yang mengatakan bahwa dia merasa dipilih Tuhan menjadi pelayan untuk mengangkat martabat orang-orang Indian yang telah dirampas kebebasannya dengan tidak adil. Dussel juga memberi nama teologi kenabian. Para teologi dari zaman de las Casas tersebut yang memperjuangkan hak hidup orang Indian. Cikal bakal teologi pembebasan tersebut tenggelam pada masa kolonialisasi pada tahun 1553 sampai 1808. Pada masa ini, teologi kerajaan Kristiani mulai memberi pengaruh. Teologi tersebut bercirikan menutupi dan menyembunyikan praktik ketidakadilan. Tahap perkembangan selanjutnya adalah teologi emansipasi politik pada tahun 1808 sampai 1831 yang timbul sebelum kemerdekaan dan memperjuangkan persamaan dalam politik dan kehidupan kemasyarakatan. Kemudian teologi tersebut digantikan oleh teologi konservatif yang mempertahankan neokolonial. Teologi kerajaan Kristiani baru pada tahun 1930 sampai 1962 muncul kembali dengan memusatkan perhatian dan kepribadian sosial. Teologi pada masa ini masih menggunakan cara berteologi rasionalistis spekulatif sebagaimana teologi klasik barat. Munculnya teologi tersebut ditandai dengan timbulnya gerakan sosial Prancis dan Amerika Latin. Pusat studi sosial Centro Bellarmino di Santiago, terbentuknya konferensi para uskup Amerika Latin atau CELAM, dan pembaruan studi kitab suci di mana-mana.
Nah, metode teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah suatu gebrakan baru dalam teologi. Gebrakan itu pertama-tama bukan terletak pada objek kajian dan isi, melainkan para metodologinya. Pada cara teologi, cara berteologi adalah transformatif, bertolak dari praksis atau imam yang dialami dalam sejarah tertentu. Cara demikian berbeda dengan metode berteologi di Barat atau Eropa atau Amerika Utara. Metode teologi Barat atau metode teologi tradisional atau teologi dominan bertolak dan teori dari teologi Barat. Menurut Urs van Balthasar, teologi pembebasan bukan asli berasal dari Amerika Latin, melainkan masih menjadi bagian dari teologi kerajaan Allah. Antara teologi Barat dan teologi pembebasan terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, terutama dalam hal metodologi pelaku kegiatan berteologi, analisis kemasyarakatannya, dan locus theologius. Pelaku teologi pembebasan adalah rakyat yang tertindas sendiri. Para teolog, salah satunya Guterres, berperan menyintisiskan kutipan-kutipan yang diedarkan oleh rakyat jelata di banyak umat basis, juga dari kelompok-kelompok studi, kitab suci, dan diskusi-diskusi sosial politik, bahkan dari omongan dan tindakan di perkampung-kampungan yang miskin dan kotor. Metodologi teologi pembebasan bertolak dari reaksi terhadap sistem masyarakat yang tidak adil. Teologi pembebasan menangani orang yang dianggap bukan orang lain lagi atau non-person. Locus theologius, teologi pembebasan adalah orang yang menghayati religiositasnya dalam tantangan konflik kelas di dunia ketiga. Dari segi ini dan objeknya tidak ada perbedaan dengan teologi Barat. Keduanya berbicara mengenai citra Allah, kedosaan manusia, kerajaan Allah, kristologi, eklesiologi, eskatologi, dan sebagainya. Perbedaan keduanya terletak dari pendekatan yang dipakai sebagaimana telah ditulis sebelumnya. Pendekatan teologi pembebasan yang dipakai tentu merupakan sebuah perubahan yang radikal dalam berteologi. Dalam teologi pembebasan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai metodologi, yakni berteologi dengan titik pangkal tentang zaman dalam menginterpretasi Injil dan magisterium. Teologi pembebasan dipengaruhi oleh komitmen untuk pembebasan. Nah, di sini konsep pemikiran mengenai teologi pembebasan. Konsep-konsep teologi pembebasan bukanlah konsep yang langsung muncul dan waktu seketika dari gerakan teologi ini tidak terjadi begitu saja. Gerakan teologi pembebasan ini sudah muncul sejak pada abad ke-16 yang mana sebagai gerakan iman yang berjuang untuk membebaskan suku-suku asli, misalnya orang-orang yang berkulit hitam, kaum mestizos, kaum miskin yang berada di pedesaan, dan orang-orang urban. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan dan dianggap orang-orang yang bodoh dan tidak beruntung, atau miseria. Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos, Antonio Vieira, Brother Caneka, dan lain-lain. Ini adalah tokoh-tokoh yang sudah berjuang bagi orang-orang yang tidak beruntung itu. Bartolomé de las Casas misalnya mengadakan perjuangan untuk membela kaum Indian yang menjadi korban penindasan orang-orang Spanyol. Selanjutnya, konteks lahirnya teologi pembebasan mesti dilihat juga pada situasi sosial politik di Amerika Latin. Di daerah ini pada tahun 1950 sampai 1960-an akan muncul pimpinan-pimpinan yang populis seperti Perón di Argentina, Vargas di Brasil, dan Cárdenas di Meksiko, yang akan membangun semangat nasionalisme bagi bangsa yang kuat namun terjebak dalam arus pembangunan yang koruptif. Cuba bertumbuh sebagai negara sosialis dan menjadi negara yang terasing karena tidak mengikuti arus pembangunan kapitalis. Pembangunan di Amerika Latin melahirkan ketergantungan ekonomi, dan para kaum kapitalis menguntungkan negara-negara kaya tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan hanya melahirkan kelas menengah baru untuk mengimbangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada. Rakyat menuntut adanya perubahan yang radikal agar struktur sosial ekonomi dirombak sehingga rakyat bisa menjadi sejahtera. Namun untuk rakyat dengan demikian, itulah maka melahirkan pemerintah yang diktatoris dan militeristik. Teologi
bukan sekedar refleksi transendental, melainkan refleksi bersama umat Allah yang hidup dalam konteks sosial yang penuh dengan penindasan, kemiskinan, keterbelakangan, dan penantian harkat manusia. Guterres tidak segan-segan menggunakan analisis sosial ini sebagai suatu bentuk analisa yang tepat dalam menolong teologi agar mengetahui siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh sistem sosial itu. Hasil refleksi itu menuntut adanya suatu tindakan praksis. Imam harus berwujud praksis. Istilah praksis sendiri adalah bahasa khas Marxisme. Kemiskinan menurut Guterres. Amerika Latin adalah daerah yang kaya dan subur, namun penduduknya miskin. Menurut Guterres, kemiskinan dialami oleh penduduk Amerika Latin di sini dapat dilihat dua sudut pandang. Pertama, memang benar bahwa kebanyakan penduduk adalah orang miskin karena mereka lahir sebagai orang miskin. Mereka malas, tidak kreatif, tidak tekun dalam bekerja, tidak disiplin, mereka terlalu santai. Guterres melihat kemiskinan seperti adanya kemiskinan individual. Kemiskinan itu dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dari diri, pendidikan, atau pembinaan mental. Namun kemiskinan jenis kedua ini jauh lebih parah karena kemiskinan jenis ini disebabkan oleh orang yang berupaya penindasan, eksploitasi, atau penghisapan tenaga orang sehingga orang terpasung di dalam kemiskinan mereka. Nah, kemiskinan inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural dan kemiskinan institusional. Ada beberapa sistem-sistem tertentu yang mengatur sehingga terjadi pemasungan. Struktur masyarakat seolah-olah tercipta demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, namun kenyataannya struktur itu membelenggu orang di dalam kemiskinan. Kemiskinan jenis ini perlu dirobek secara total. Untuk itu dibutuhkan perubahan sosial secara radikal. Menurut Guterres, kemiskinan Amerika Latin adalah kemiskinan struktural di mana orang dibuat miskin. Guterres mengkritik bahwa keras terhadap pemilikan privat yang selalu saja mengalirkan keuntungan pada sekelompok kecil manusia dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Kekayaan negara dihisap demi memperkaya diri sendiri. Orang miskin bekerja untuk orang kaya bukan demi menyejahterakan dirinya, melainkan demi meningkatkan kekayaan pemodal. Guterres merasa perlu adanya revolusi sosial baru dengan melakukan perubahan kepemilikan secara tegas dan pemberian kekuasaan penuh pada kelas yang terisak. Nampak begitu jelas dari gagasan Guterres ini adanya usaha revolusi pemikiran tentang perjuangan sosial yang keras. Mungkin pada titik ini juga tuduhan Marxisme dialamatkan padanya. Selanjutnya, Guterres mencatat ada beberapa kesalahan persepsi di dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan diatasi dengan menekankan pola pembangunan atau development Amerika Latin kepada barang impor. Untuk maksud itu, atas sama pembangunan, halangan sosial, politik, dan budaya harus diatasi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Sistem pembangunan macam ini adalah sistem pembangunan kapitalistik sebab sistem ini terbukti berhasil seperti yang terlihat pada negara-negara barat. Namun, untuk Amerika Latin menurut Guterres, alih-alih kemakmuran yang diperoleh malah kemiskinan yang diperoleh karena kemakmuran itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Sistem ini menurut Guterres melahirkan sikap hidup individualistis karena adanya kompetisi. Orang dapat saling sikut-menyikut, tujuannya menghalalkan cara. Kapitalisme tidak cocok karena dunia Amerika Latin berbeda dengan dunia Barat. Sistem itu tidak begitu saja dapat diterapkan pada suatu masyarakat tertentu dan situasi sosial politik juga sangat berbeda pada antara Barat dan Amerika Latin. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial. Solusi lain yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan adalah dependensi atau teori Amerika Latin sangat tergantung pada negara-negara Barat yang notabene kapitalis. Hubungan ekonomi terbungkus rapi dan hubungan sentimen agama yang sama. Sejatinya, sistem ekonomi mempunyai sistemnya sendiri. Pada sistem ekonomi tercipta polarisasi pusat atau Barat dan pinggiran dunia ketiga. Kekayaan tidak datang dari pusat ke pinggiran, melainkan kekayaan mengalir ke pusat. Struktur ini melahirkan pula elit penguasa dan pengusaha lokal sebagai mitra dagang dari Barat. Mereka akan menjadi orang kaya yang harus dilayani oleh orang miskin.
Situasi kemiskinan tetap langgeng karena ditopang oleh situasi politik pemerintah Amerika Latin yang represif. Sistem kapitalisme akan sangat dekat dengan sistem politik yang represif. Nah, selanjutnya yang menjadi kesimpulannya yaitu jadi teologi pembebasan adalah refleksi kritis yang dimana dalam terang sabda Allah atas praktis hidup orang Kristen yang ikut melibatkan diri dalam usaha pembebasan. Nah, yang menjadi motivasi dasarnya adalah keyakinan bahwa masyarakat yang tidak adil sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan Injil. Mereka merasa tidak pantas disebut orang Kristen jika tidak ikut berjuang melakukan pembebasan. Meskipun kesadaran ini masih dalam taraf intuisi serta meraba-meraba. Nah, tugas teologi adalah menunjukkan dengan jelas bagaimana hubungan antara iman dan perjuangan pembebasan. Baiklah, ini menjadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Nade. Wih.